pengikutnya, usahanya bagus, materinya bagus, duit bisi banyak, inilah orang mulia. Adapun di akhirat maka hukumnya berbeda, tidak seperti yang berada di dunia ini belain. Makanya sebahagian orang wah ini waliyadzubillah banyak nang murtad keluar daripada agama Islam. Gara-gara apa? Gara-gara inya kada memahami konteks ini, kada memahami daripada arti kemuliaan dan kesuksesan seseorang. Sampai-sampai inya mengeluarkan statement, artinya aku dulu waktu menganut agama Islam sakit benar hidup, gawian kededa dan lain sebagainya. Imbah aku keluar artinya pada Islam murtad, nyaman benar gawian. Banyak orang yang menyurungi gawian dan lain sebagainya. Karena apa? Karena inya menganggap kemuliaan seseorang dengan nyamannya gawian, dengan gampangnya berusaha dan lain sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Siapa saja yang menginginkan dunia, maka akan kami beri daripada dunia tersebut bagi orang-orang yang kami kehendaki, ya Allah Ta'ala. Dalam artian dunia ini Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Dunia ini diberikan kepada orang-orang yang diinginkan untuk diberi oleh Allah Ta'ala, tanpa memandang daripada agamanya, tanpa memandang daripada ibadahnya, tanpa memandang daripada keistiqomahannya. Tetapi amunnya inya cuma menghendaki dunia, bahaya kena. Karena apa? Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Dia akan dicobloskan ke dalam neraka di dalam keadaan yang menyedihkan. Dia dikucilkan, dia direndahkan. Sebaliknya, waman aradal akhirata, siapa nang hendak akhirat, kada cukup dengan cuma menghendaki akhirat, harus wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Orangnya beriman, menghendaki akhirat dan inya menggawi daripada gawian akhirat. Nah, orang yang menghendaki akhirat dan menggawi daripada gawian akhirat ini, dan syaratnya adalah orang beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka inilah orang-orang yang kehidupannya, pekerjaannya bakalan disyukuri. Dalam artian kita jangan bingung apabila melihat, artinya ada bisi kenalan atau tetangga orang kafir, orang kada beriman. Inya itu sugih, inya ini dermawan, ketujuh berbagi-bagi duit, ketujuh berbuat baik dengan orang-orang. Ini secara logika kita dengan sudut pandang dunia, artinya kada mungkin ini diazab oleh Allah Ta'ala baik benar. Artinya mau sebagian orang mau masuki di sana, nongke apa? Artinya orang ini baik benar. Inya suka bersedekah, orang amunnya ada keperluan minta uninya diberinya. Masa gara-gara kada beriman aja masuk neraka? Masa amunnya gara-gara kada beriman aja inya diazab oleh Allah Ta'ala? Sadisnya bang, artinya Allah Ta'ala mengazab orang ini padahal orang baik, bermanfaat bagi orang. Maka ketahuilah
Sesungguhnya akhirat lawan dunia ini adalah dimensi yang berbeda. Akhirat lawan dunia ini adalah alam berbeda. Setiap alam dan dimensi mempunyai aturan masing-masing. Jangankanlah antar dimensi, antar alam, antar negara aja belain hukum. Antar negara nih belain hukum. Negara kita Indonesia lawan Turki belain sudah hukumnya. Jadi ulun waktu ke Turki dulu lah, lawan kawan berjalan. Kita kalau di Indonesia ini membuang sampah, membuang tisu di jalan biasa ya. Jadi kawan ulun ini habis memakai tisu, tisunya ini dibuang di jalan sembarangan, ditagur orang. Jadi jernya kadang melihat katuna tong sampah katanya parah benar, karena di Turki itu tong sampah hampir setiap 2 meter ada. Artinya kebubangatan tong sampah sudah disiapkan di sepanjang jalan setiap 2 meter, maka membuang tisu di jalan. Inilah hukum negara yang berbeda. Kata kau apa? Gaya kita di Indonesia dibawa ke luar negeri. Di kayak kita sini di tempat umum berokok kan Bapak. Coba biar di luar negeri, di Singapura ya. Kada kau bang biar berokok sembarangan. Ada smoking room khusus, ada tempat berokok khusus. Biar berokok sembarangan bisa ditangkap orang, bisa didenda orang. Kalau di luar negeri orang minum minuman keras, minum khamr biasa aja, biar bertampai kan Bapak. Coba di Indonesia sini pengen mabuk-mabukan ditangkap polisi, karena setiap negara berbeda aturan, beda-beda daripada aturannya. Nah, beginilah antara dunia lawan akhirat. Dunia dan akhirat berbeda aturan. Di dunia ini orang nang mulia, orang nang baik, orang nang diagung-agangkan orang adalah orang-orang nang banyak mempunyai harta, ketujuh berbuat baik lawan orang, ketujuh membantu orang. Inilah nang mulia kalau di Indonesia, di apa ngarannya di dunia. Tapi kalau di akhirat itu memang diperlukan, tetapi ada syaratnya. Ibaratnya berkasih contoh, orang ini harap benar menyupir, menyupir ini pokoknya skill nang kayak apa aja diperlukan bisanya. Tapi kadang mau bolah SIM, ada penilangan di jalan. Kenapa? Artinya razia zebra. Ini merasa harap menyupir, artinya polisi kan, aduh menyupir aku, tak harap aku menyupir. Sekalinya orang razia zebra, ditabraknya, diranjahnya, kira-kira orang ini selamat kah ditangkap polisi kah? Ditangkap polisi karena apa? Inya kadang mengikuti daripada persyaratan dan aturan undang-undang. Syarat orang yang selamat daripada penilangan selain inya bisa menyupir, yaitu adalah bisi SIM. Biar harap nang apa aja menyupir, amunnya kada bisi SIM ditangkap orang. Jelaskan lah inilah. Terus pulang amunnya sudah bisi SIM, busi SIM nih. Orang itu mempunyai undang-undang lalu lintas. Napa undang-undang lalu lintasnya? Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ini biar harap menyupir nah. Bisi SIM, lampu merah diterobosnya. Kira-kira ditilang orang nggak? Ditilang orang. Karena walaupun inya bisi SIM, tapi melanggar daripada aturan, akhirnya dipenjarakan orang, ditilang orang dan lain sebagainya. Nah, ini cuma perumpamaan ya. Kalau di dunia aja nampak benar perumpamaannya ini. Nah, inilah perumpamaan daripada akhirat. Di akhirat itu tidak cukup cuma dengan berbuat baik, yaitu adalah ada syaratnya. Apa syaratnya? Inya bisi SIM. Apa SIM-nya? Yaitu adalah iman.
Jadi orang itu masing-masing harus bisi SIM dulu. Apa SIM-nya? Yaitulah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pulang orang ini setelah inya beriman dan inya mempercayai Allah SWT dan Rasulnya, inya harus mengumpati undang-undang pulang. Kadang lampu merah terobos terus. Bezina, ia juga melakukan daripada maksiat gawe terus, sembahyang ditinggalkan, riba gawe terus. Maka kita katakan imannya ini cuma bisa menyelamatkannya daripada apa ngarannya selama-lamanya di neraka. Tetapi untuk penilangan tetap karena orang ini dalam artian apa? Diazab dulu, dibersihi dulu. Nah, inilah daripada hikmahnya supaya orang berhati-hati hidup di dunia itu. Jelaskan lah. Jadi apa? Kita itu selain bisnis SIM-nya, kita umpati undang-undangnya. Ini nih, inya mempunyai iman dan menggawi daripada amal soleh. Maka orang inilah nang bakalan selamat di akhirat. Amunnya beriman, ini untung sudah. Walaupun inya bermaksiat, inya diazab dulu. Ibaratnya sebulan 2 bulan dulu dipenjarakan. Hanya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jelaskan. Makanya kita jangan bingung melihat orang artinya inya dermawan, inya baik benar, suka membantu tapi kada bisa iman. Kenapa? Maka diazab karena inya kada mau umpati daripada undang-undang akhirat yang mana cuma berbuat baik tidak cukup, tetapi harus inya mempunyai SIM-nya, yaitu adalah inya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Oleh karena itulah, karena ini berbuat baik adalah aturan dunia, maka dibalas Allah Ta'ala di dunia juga. Makanya orang-orang kafir adalah nang mau berbuat baik di dunia ini tambah sugih hidupnya, tambah nyaman hidupnya. Sakira inya kada kau menuntut lagi di akhirat, karena ikam berbuat baik ukuran daripada dunia, maka dibalasnya di dunia juga. Adapun di akhirat karena ikam kada beriman, kada kau menuntut lagi. Wah, kada jelas saya lah. Oleh karena itulah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau membagikan orang itu ada 4 bagian. Jersidin, orang itu terkadang tayassarat lahu matalibuhu al-ukhrawiyah duna dunyawiyah. Orang itu terkadang urusan akhiratnya gampang, tapi urusan dunianya ngalih. Pokoknya amunnya urusan akhiratnya nyaman benar. Untuk beribadah orang itu diberikan Allah Ta'ala kemudahan luar biasa. Tapi amunnya urusan dunia ngalih benar, bahkan kada ditoleh orang. Harta kada banyak nangkai orang. Maka jersidin fahuwa min wurrasin nabiyyin. Orang ini termasuk daripada pewaris nabi. Para anbiya, para rasul itu untuk urusan akhirat nyaman benar, tapi urusan dunianya ngalih. Dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh kaumnya. Untuk urusan daripada materi duniawi ngalih. Ini bubuhan warasatul anbiya nih. Nah, orang-orang nang kayak ini, inya urusan akhiratnya nyaman, dunianya ngalih, tenang aja. Bahkan derajatnya paling tinggi. Karena apa? Karena inya sederajat dengan para anbiya. Jelas saya lah inilah. Nang kedua, orang ini tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Urusan akhiratnya gampang, urusan dunianya gampang. Fahuwa min ashabil yamin. Maka inya termasuk daripada ahli surga, nang barisan terdepan, nang di sebelah kanan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Orang ini mulia, tapi kalau kita lihat kemuliaannya lebih mulia nang pertama tadi. Nang ngeri itu 2 bagian nang terakhir. Kenapa? Yaitu adalah orang yang tayassarat lahu matal
matalibuhud dunyawiyah dunal ukhrawiyah. Urusan dunianya gampang benar. Orang ini masalah dunianya gampang benar. Tapi apa? Urusan akhiratnya luar biasa ngalihnya. Pokoknya amunnya dibawahi berbuat baik, dibawahi urusan akhirat ngalih benar orangnya nih. Maka apa Jasiden? Fahuwa minal mustadrajin. Orang ini termasuk daripada orang yang diistidraj oleh Allah Ta'ala. Jelas saya lah. Orang yang kayak ini nih, biarlah orang yang kayak ini nih, dunianya nyaman benar, tapi urusan akhiratnya ngalih benar. Ini orang yang diistidraj ini orang yang sakit benar biar. Kenapa? Ayo biar bayangkanlah, merintis dari anom kada sing sugihan aja lagi, umur 30 mulai sugih nih umur 30. Dalam artian amunnya umur 60 meninggal, 30 tahun habis sudah, separuh umur habis sudah, kesan merintis. Sisa berapa? Sisa 30 tahun lagi. Asik bergelimang lawan dunia. Wah, kada kisah dunia aja digawinya, akhirat kada lagi tegawi. Bang meninggal, tak kajut-kajut tuh bang, ya. Kenapa? Lagi ramiannya lawan dunia, harau diambil lawan Allah Ta'ala. Ini sakit benar orang kayak ini, sakit hati benar tuh bang. Laginya nyamanannya, ibaratnya lagi jejayaannya di dunia ini, nah bangkrut, nah kayak rasanya. Ini kalau bangkrut di dunia masih bisa dibangun pulang kembali, tapi kalau bangkrut daripada masalah ukhrawi, maka kita katakan bahwasanya kata kawa diulang lagi. Jelas saya kalau ini lah. Nang terakhir ini lebih parah lagi. Kenapa? Man ta'assarat lahu matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Urusan dunianya ngalih, urusan akhiratnya ngalih juga. Fahuwa minal mamgutin. Maka orang ini termasuk daripada orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, orang yang celaka. Ayo biar bayangkan, amunnya nang ketiga tadi masih lumayan, inya terasailah kenikmatan 30 tahun. 30 tahun. Kalau ini apa? Dunianya kan sawat juga terasa ini nyaman. Mas meninggal ulang, ada sawat beribadah. Ya Allah, ini orang minal mamgutin, orang-orang nang celaka, orang-orang nang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Nah, ini tinggal kita memilih hendak nang mana kita. Hendak masuk golongan pertama kah? Biar urusan dunia ngalih, tapi akhirat nyaman. Ini termasuk daripada orang-orang nang mewaris daripada para nabi. Atau kita memilih yang kedua, artinya urusan akhirat nyaman, dunia nyaman. Ini pun kebanyakan orang hendak nih Allah, dunia nyaman, akhiratnya nyaman. Ini min ashabil yamin, masih beruntung ya orang ini. Jangan sampai nang orang ketiga lo keempat tadi apa? Dunia pengen nyaman bener, bah pokoknya urusan nyaman bener orang ini, tapi akhiratnya ngalih. Atau nang ngalih dunia akhirat makinnya wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian kita jangan memandang seseorang dengan segi materinya, tapi kita lihat daripada bagaimana istiqomah dan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Selama inya ibadahnya bagus, sembahyangnya kada tertinggal, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kada tinggal, maka orang tersebut antara dua, antara min ashabil yamin atau daripada warasatin nabiyyin. Tapi amunnya akhiratnya sudah lepas, dunianya nyaman kah atau ngalih juga, maka waliyadzubillah inya termasuk daripada orang yang diistidraj oleh Allah Ta'ala atau daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah bagi kita daripada urusan daripada akhirat kita, tanpa kita memandang daripada urusan duniawi kita, urusan materi kita. Karena orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah Jarhatul Haddad apa aja sih? Wa'lam annal karamatal jami'ata li jami'i anwa'il karamatil haqiqiyyati was suriyati hiyal istiqamah. Sesungguhnya karamat, kemuliaan yang mengumpulkan daripada seluruh karomat-karomat kemuliaan itu, yaitu adalah orang nangkawa istiqomah al-mu'abbaru anha bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi, yang diungkapkan oleh para ulama dengan istiqomah ini apa? Selalu melakukan daripada ibadat dan menjauhi daripada maksiat. Amunnya orang sudah kawa istiqomah di dalam ibadat ini, kita tanpa melihat daripada materinya lagi, tanpa melihat daripada pengikutnya lagi, tanpa melihat daripada apapun daripada aspek duniawinya, maka orang tersebut adalah orang-orang yang dicintai dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Syekh Abu Yazid Al-Bustami Sidin pernah mengatakan seperti ini. Ujar Sidin, "Lau nazartum ila rajulin u'tiya minal karamati hatta tarabba'a fil hawa, fala tagtadu bih." Kalau seandainya kalian melihat daripada seseorang yang diberikan daripada keistimewaan sehingga inya bisa berduduk di atas angin, maka Jersidin jangan diumpati orang itu. Jangan sembarang umpati gara-gara orang nggak bisa terbang aja, gara-gara orang nggak kau berduduk di atas apa ngarannya, di atas udara. Hatta tanzuru kaifa tajidunahu 'indal amri wan nahi, sampai kalian melihat nang kayak apa inya ketika beribadat, nang kayak apa inya ketika meninggalkan daripada maksiat, wa hifdzil hudud, dan inya menjaga daripada batasan-batasan syariat, wa adabis syariah, dan adab-adab daripada syariat. Hakata. Jadi jangan tertipu dengan karomat tadi, melihat mempunyai keistimewaan, melihat mempunyai perbedaan dengan orang biasanya kada biasa duduk di atas apa ngaran ini, di atas udara, inya kau berduduk di atas itu. Jangan tertipu Jersidin. Tetapi apa? Kita lihat gawiannya, ibadahnya kayak apa, meninggalkan maksiatnya kayak apa. Karena apa? Karena Jersidin amunnya masalah terabang di angin aja, seandainya nih kemuliaan, keistimewaan dengan terabang di angin aja, maka Jersidin burung itu lebih mulia daripada manusia jadinya. Amun kita padahkan nih orang yang bisa terabang itu orang yang mulia, maka kita katakan burung yang paling mulia. Karena apa? Nah, burung terbang kemana-mana tanpa ada batasan. Tetapi apa? Walaqad karramna bani Adam, ya Allah Ta'ala, nang kami muliakan, yaitu adalah Bani Adam. Karena apa? Bani Adam ini inya kau beribadat, kau menjauhi maksiat. Kalau bebuhan burung tadi, inya kada tahu ibadat, kada tahu apa-apa. Jadi kalau cuma sekedar kita melihat orang kau terabang, itu bukan daripada tanda kemuliaan. Karena apa? Karena terabang itu bisa dilakukan oleh binatang nang sama sekali tidak ada taklif, tidak ada sama sekali pemberatan daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, jadi intinya kita itu jangan melihat orang sebelah mata. Jangan melihat orang dari segi materi ya, tapi kita lihat daripada nang kayak apa istiqomahnya kepada Allah Ta'ala. Walaupun kada diketahui orang, walaupun kada diumpati orang, walaupun inya susah hidupnya, tapi inya ibadat nih orang diumpati. Masalah daripada dunia Allah Ta'ala berikan kepada orang yang dicintainya ataupun yang kada dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala.
Apalagi amunnya kita melihat cuma sekedar daripada omongan-omongan orang aja, nang sudut pandang duniawi aja. Nah, kayak apa contohnya? Ini rame pian. Orang itu mengajak kita keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk husnudzan billah wa husnudzan bi khalqillah. Ajaran Nabi Muhammad SAW kita itu diajari husnudzan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hebatnya husnudzan ini, Allah taala akan memberikan dengan berkat kebaikan daripada sangkaan kita tersebut, daripada kemuliaan, sampai-sampai dalam hadis disebutkan law i'tagadal insanu fi hajarin la nafa'ahu. Kalau seandainya seseorang beetikat baik di sebuah batu, niscaya etikatnya itu memberikan manfaat loh ninya. Makanya banyak kayak kita ya Allah, nang tahan timpas gara-gara mengikuti batu, nang tahan timpas gara-gara mengikuti daripada barang ini, nang inya sampai sugih gara-gara artinya menyimpan daripada pusaka ini pusaka itu, gara-gara husnudzonnya, padahal lawan batu aja, padahal lawan benda nang mati. Bagaimana kalau kita istiqomah dengan manusia nang ibadah? Bagaimana kita istiqomah dengan hamba-hamba Allah SWT? Niscaya itu bakalan bermanfaat bagi kita. Bahkan diceritakan dahulu lah, ada segerombolan daripada perampok nih, namanya hendak merampok. Jadi segerombolan perampok ini hendak merampok di titik tertentu. Sekalinya kemalaman perampok nenek singgah di rumah orang perkampungan sana. Sebelum singgah dipuntalnya imamah bepulang nih perampok nenek segerombolan nih bepulang seberatan. Jadi nang ampun rumah ini kebetulan inya bisi anak lumpuh bertahun-tahun sudah, kada sing ampihan, kada sing sembuhan dari lumpuh nih. Akhirnya apa? Melihat segerombolan orang beimamah tadi, etikat baik husnudzon nih. Artinya nah luar biasa, bobuhan wali Allah Ta'ala nah singgah ke rumah kami. Jadi saking himungnya dibukakannya lawang, dijamunya, diberinya makan, disiapkannya tempat berguringan. Imbas sudah tuntung makanan, artinya ulun minta bacakan pang banyu nah. Kesana apa jadi perampok? Ini perampok. Artinya anak ulun. Artinya bertahun-tahun sudah lumpuh ada sing sembuhan, dibacakan ya banyu. Dibacakan ya banyu. Berarti pakannya Fatihah oleh perampok nih. Isuk subuh tulak perampok ini. Imbah sudah tulak dan dasar jadi merampok nenek merampok, dapatnya hasil banyak, dapat hasil banyak, membawa emas macam-macam. Pemulikan melihat orang rumah tadi baik, disinggahinya pulang. Sekali sampai di sana singgah, ini hendak balas budi nih dengan kebaikan tadi, hendak memberi emas macam-macam. Sekalinya nang ampun rumah tadi membawa anak. Nang anak tadi sudah sembuh dari lumpuhnya. Jelas saya lah. Akhirnya apa? Akhirnya dibawa anak tadi. Ini siapa? Ujar perampok nah. Artinya ini adalah anak kami nang lumpuh semalam, alhamdulillah sembuh dengan berkat bobuhan pian, artinya membacakan Fatihah. Ayo membacakan banyu. Ini berkat apa? Husnudzonnya kita dengan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lawan manusia, lawan batu aja kita husnudzon, diberikan daripada kemudahan, diberikan manfaat oleh Allah taala, apalagi dengan makhluk-makhluk Allah taala. Akhirnya apa? Perampok tadi taubat sebenarnya. Subhanallah, artinya Allah taala nang kayak apa pemurahnya, Allah taala nang kayak apa penyayangnya.
Allah Ta'ala tutupi daripada aib-aib kami sehingga orang itu husnudzon, dan dengan berkat husnudzonnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesembuhan daripada anaknya. Nah, mudah-mudahan lah dengan perkumpulan ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala daripada karunia daripada bagaimana husnudzon kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita mengikuti daripada apapun yang berkaitan dengan cacian ataupun menyambati orang. Apa itu bukan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ma bu'istu la'anan wala sababan. Jadi Rasulullah SAW, aku diutus bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci orang. Ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu adalah husnudzon. Ajaran Nabi Muhammad SAW yaitu adalah mengucapkan daripada kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Rasulullah SAW, siapa saja yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka hendaknya ia mengucapkan daripada kebaikan. Amunnya kadawa, amunnya kada kamu mengucapkan kebaikan, maka berdiam aja. Inilah pengajaran daripada Rasulullah SAW. Bahkan amunnya orang sudah meninggal nih, maka jangan Rasulullah SAW apa ajar sini, uzkuru mahasina mautakum, ingatkanlah dan sebutlah daripada kebaikan-kebaikan nang orang sudah meninggal tadi. Jangan lagi diungkit-ungkit daripada keburukan orang tersebut. Nah, mudah-mudahan kita diberikan daripada karunia tersebut sehingga kita bisa istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala qamatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين